Oke guys, jadi hari ini gue mau cerita mengenai awal mula gue bisa dapetin Snowy. Jadi ada teman gue, namanya Haikal, dan dia waktu itu yang beli Snowy. Gue beli Snowy itu waktu gue kerja di Bandung. Jadi waktu itu emang kebenaran gue sama cewek gue tuh seneng anjing. Kita decide lah buat beli anjing. Tanpa mikirin lagi nih, gue harus gimana ngerawat dia segala macam. Karena gue pikir kayak keadaannya nggak mungkin. Gue inget lah sama temen gue, namanya Bima. Memang dia pecinta anjing banget. Akhirnya gue coba hubungin dia. Nah, akhirnya dia hubungin gue nih. Katanya gini, Bim, gue punya anjing bagus banget. Waktu itu namanya belum Snowy. Dia beri nama Boyka, gue inget banget. Karena dia suka karakter Yuri Boyka di film apa bro? Undisputed, ya kan? Nah, Bim, gue ada anjing nih, gue beli bagus banget. Dan gue lihat di sini sih sebenarnya dia pencinta anjing banget, dia sayang. Tapi seperti halnya banyak orang yang beli anjing, kadang mereka nggak tahu bahwa ini adalah sebuah komitmen yang panjang. Apalagi pada saat mereka puppy, di saat mereka sering nangis, minta makan, pipis sembarangan, pup sembarangan. Dan biasanya ini akan menjadi masalah untuk beberapa orang. Dan akhirnya mereka nggak sanggup untuk melihara. Anyways, dia hubungin gue dan dia ngomong, Bim, gue nih ada anjing, lo mau nggak sob? tapi berhubung waktu itu gue juga masih trauma. Kalau udah tahu kan, gue pernah punya Rottweiler, dia meninggal, dan gue trauma untuk punya anjing lagi karena itu sedih banget. 4 tahun gue nggak punya anjing, dan gue mendengar itu, gue bilang, bro, aduh nggak bro, sorry bro. Kalaupun gue memelihara anjing lagi, itu akan jadi anjing proteksi. Karena gue jujur suka anjing pekerja, anjing yang gahar, anjing proteksi. Tapi dia nggak give up di situ. Dia akhirnya datang ke rumah gue, dan dia ngomong lagi ke gue. Akhirnya gue coba datang, gue paksa, mau nggak mau dia harus terima Boyka. Dia sampai ngomong gini, Bim, udah Bim, pokoknya gue bayarin bulanan makanannya. Kandang udah ada Bim, gue beli Bim, kata dia kayak gitu. Wah, gue udah mulai berat nih, tapi di saat yang sama, gue pun sebagai pencinta anjing nggak mau memelihara sesuatu yang gue pelihara setengah hati. Dan ini jadi pelajaran buat kalian semua. Kalau lo masih setengah hati, jangan. Kenapa? Karena akhirnya lo akan lebih menyiksa anjing itu. Tapi gue salut sih, karena memang dia tahu gue pencinta anjing, dan pada saat anjing itu di tangan gue, pasti gue akan semaksimal mungkin kan. Tapi tetap gue masih trauma. Kedua, ini bukan jenis yang gue suka-suka banget. Gue tahu dari dulu Golden dan Golden bagus, cuman gue habis Rottweiler, Doberman, Herder dan sejenisnya, dan gue bilang lagi sama dia, bro, sorry banget bro, kayaknya gue nggak bisa bro, sorry banget. Tapi gue nggak mati akal, men. Gue punya trik. Akhirnya gue mikir gimana ya caranya. Gue belaga ajak dia jalan pagi. Akhirnya gue bilang, karena gue sering olahraga bareng sama dia, gue sering gym bareng. Akhirnya hari itu gue bilang, Bim, kita jalan yuk. Kemana bro? Udah nggak apa-apa, kita jalan pagi aja. Gue pengen jalan nih, temenin gue lari. Oke, kata dia. Jadi pada saat kita jalan pagi, gue ngarahin dia ke tempat si Boyka nih gue taruh. Tapi gue belaga dulu, gue nggak mau dia curiga. Even dia udah bilang, aduh gue kayaknya nyerah, gue nggak mau punya anjing lagi. Gue feeling banget kalau dia lihat Boyka pasti dia jatuh cinta. So akhirnya kita jalan pagi. Ya kayak rute gue biasa pergi sama dia. Tapi nanti di titiknya gue belokin ke tempat si Boyka. Dan seperti yang dia bilang, dia ngajak gue jalan pagi. Akhirnya kita jalan-jalan. Tanpa gue ketahui, ternyata dia udah setting ngarahin gue ke tempat Snowy dititipin. Bim, Apaan? bentar dong. Apa? Nggak serius. Ada apaan? Snowy di sini sob, gue titipin dia di sini. Please, lo harus ikut. Wah guys, ya gimana ya, secara dia bilang Snowy udah deket sini, ngeliat sebentar, dan gue tetap yakin gue nggak akan ambil dia. Tapi ternyata suatu hal yang gue nggak sangka. We'll see ya. Please bro. Gue tau banget ngapain tiba-tiba ngajakin gue jalan pagi tiba-tiba. Ya sob, tuh.
Dan satu hal yang gue gak nyangka, gue langsung jatuh cinta dan pengen bawa dia pulang secepatnya. Hey, come here boy. Hello boy. Hello sayang. Hello sayang. Good boy. Good boy. Good boy. Good boy. Gue udah bilang, dia pasti jatuh cinta pas lihat Snowy. Punya Snowy itu rasanya tuh gimana ya, kayak ngembaliin rasa sayang lagi gue sama anjing dan hewan pada umumnya. Setelah yang tadinya itu udah bener-bener trauma kehilangan anjing kesayangan, dengan kedatangan Snowy itu kayak ada fresh start gitu, ada new beginning. Dan tiap hari spending time sama dia, kita ajak pergi, naik mobil bareng mami. Kalau tidur kadang suka gue temenin, dia senang banget tidur deket kepala gue. Dan akhirnya pun bond kita tuh semakin erat, semakin deep gitu. Dan dari situ gue mulai memperkenalkan dia sama anggota keluarga gue yang lain, ponakan-ponakan gue. Dan semua jatuh cinta sama Snowy. Ada sesuatu hal yang spesial dari dia yang gak tahu ya, kayak lain aja gitu dari kebanyakan anjing gitu. Walaupun banyak golden di luar sana, tapi gue tahu banget bahwa Snowy itu beda dan dia spesial gitu. Dan ya udah gitu, harian kita tuh pasti bercanda, spending time, dan perlahan-lahan gue juga lupa sama rasa trauma gue yang pernah gue alami. Nah di usia 4 bulan nih dia udah sangat amat pintar, udah bisa disuruh sit, down, stay, leave it gitu. Di bank, ini salah satu trik yang menurut gue terberat, tapi di saat yang sama ternyata tidak sesulit itu untuk ngelatih dia untuk bank gitu. Gue gak tahu karena dia mungkin memang pinter banget, atau bond kita erat sampai dia bisa memahami ajaran gue gitu. Terus jadi suruh bawa barang juga bisa, disuruh sit, gak dia lepas. Aduh pokoknya bener-bener deh kalau ingat momen-momen kebersamaan kita dari kecil tuh luar biasa banget. Dan selain gue ngajarin dia, Snowy juga banyak banget ngajarin gue gimana caranya sabar, gimana cara untuk lebih menyayangi dan menghargai hewan yang gue miliki. Keluarga juga pada sayang sama dia, dan dia tuh bisa sabar, bisa tenang, bisa halus gitu sama anak-anak kecil. Jadi udah bener-bener ngeliat dia tuh kayak sahabat gitu. Kita ajak ke pantai pun bersama-sama sama saudara-saudara, dia kayaknya paham gitu. Terus gue ingat gue suka bikin video-video sama dia gitu. Ngarahin dia itu bener-bener so easy gitu loh. Sampai orang banyak yang heran dulu gitu, kok anjing bisa sepinter itu sih gitu. Bahkan gue sendiri pun yang ngelatih dia aja heran gitu, ini anak kok bisa sepinter ini gitu. Nah kan kuncinya ada sama Owi. Good boy Owi, pinter, tahu aja yang papanya butuhin ya. Halo Mami The Golden.
just once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Praying that this night's gonna last. You got it all on tap. I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same track. Punya ide untuk bikin photoshoot sama teman-teman artis gitu dengan berbagai theme, dan nih anak enak banget ngarahinnya, serius bener-bener gampang banget. Ada scene cafe, camping sama Chico Jericho, scene piknik sama Jessica Mila, scene Valentine sama Rianti. Wah, pokoknya banyak banget deh yang kita bikin, dan bener-bener ngarahin dia itu sesimpel itu. Dan mereka juga semua terkesan ngelihat kepintarannya Snowy gitu. Ya ampun, Snowy. Dia ngerasa banget bener-bener deh kalau ngelihat foto-foto dia dulu gitu. Udah 10 tahun berlalu. Dan jujur, ini bukan karena dia anjing gue ya, tapi gak tahu kenapa menurut gue dia tetap ganteng dan charmnya itu sama kayak dia dulu. Mungkin ada perubahan dikit, tapi overall Masya Allah dia bener-bener anak ganteng kesayangan kita semua nih anak. Kalian udah nonton belum sih vlog yang gue pura-pura pingsan? Banyak loh anjing lain kita pura-pura pingsan bodo amat, tapi Snowy bener-bener lucu banget. Dia bener-bener garuk-garuk, dia khawatir, dia jilat-jilat papanya sampai gue tuh bener-bener nahan ketawa, apalagi pas dia udah mulai jilatin muka gue kan. Tapi di situ aja adalah sebuah tanda bahwa hewan juga ngerti, mereka juga bisa khawatir sama kita gitu. Mereka tahu di saat ada masalah sama kita atau kita membutuhkan bantuan gitu. Ini salah satu vlog yang sedih sih. Di saat gue pura-pura mau jual dia, terus kayaknya Snowy-nya tuh protes gitu, kayak gak mau pak, gak mau, aku gak mau dijual, gak mau ditinggal di sini gitu. Tapi yang paling nyedihin pada saat gue ninggalin dia bersama si mas-masnya, terus udah kayak gitu dia bener-bener marah dan berontak. Salah satu yang membedakan Snowy dengan banyak anjing lain adalah dia tuh tahu gitu kalau dia lagi dipegang sama yang bukan pemiliknya gitu. Dan dia tuh pasti pengen berontak, pengen berhenti. Bahkan kalau ngajak dia buat grooming aja, sering kali gue tuh harus yang nganterin ke tempat dia di groom, karena dia gak mau sama mas-masnya. Itu menurut gue luar biasa banget sih, sepinter itu dia. Nah ini juga nih lucu banget nih, gue di hutan, terus gue ngumpet. Ini sebenarnya kalau dipikir-pikir bahaya ya, bisa aja digigit sama laba-laba atau apa, terus dia tetap berhasil menemukan gue. Di saat kita uji dia, bayangin gak guys? Lihat gak guys? Dia bener-bener nahan, dia ngelihat dia lagi jalan sama gue, terus dioper, dia langsung bener-bener berhenti dan gak mau jalan lagi. Padahal dia tuh kenal Ruben gitu. Ruben salah satu tim kita, dia kenal, tapi di saat dioper leashnya, dia langsung gak mau. Gila sih, bener-bener nih anak spesial banget. Nah ini kita pisah pakai 2 mobil yang berbeda. Si Ruben ngajak dia jalan, terus gue pakai pakaian yang bener-bener gue tutup muka gue, pakai masker, gue pakai jaket gitu. Terus dia ngeliat gue lewat, dia langsung
berhentiin badannya pelan. Ini bener-bener kita naik mobil berbeda ya guys. Snowy nggak tahu gue akan ada di situ. Ini bener-bener bikin gue nih makin sayang banget sama dia. Lihat tuh dia langsung lari ngejar gue. Masya Allah Snowy, kamu nih bener-bener kesayangannya papa banget. Jujur di sini gue pikir Snowy itu ketemu Ashan bakal takut. Tapi nih anak emang bener-bener ya jagoan banget. Walaupun kita tahu kekuatan harimau berkali-kali lipat dan anjing itu nggak ada yang namanya chance lah untuk bisa melawan dan mengalahkan harimau. Tapi emang jiwanya dia, mental alfanya dia itu, walaupun dia seekor golden luar biasa banget. Harimau aja dia lawan guys. Nah ini Snowa udah datang hidup kita juga nih, lucu banget. Bener-bener salah satu yang bikin Snowy happy dan pusing di saat yang sama. Happy karena ada temen, tapi pusing karena kelakuannya. Kalian tahu sendiri ya Snowa itu kayak gimana ya. Ya namanya juga bocah. Aduh jadi kangen, pengen outdoor lagi. Mudah-mudahan kalau cuaca membaik kita traveling lagi guys. Happy birthday Snowy. Ya ampun, ini ulang tahun Snowy yang keberapa nih? Temenin sama Snowa, lihat itu. Ya ampun, gemesnya. Nyam. Oh enak. Ulang tahun dikasih makan steak. Yummy. Ini si Snowy tahu, ini tahu ini papahnya. Snowy tahu ini papahnya yang datang ini, mau papahnya pakai topeng kayak gimana juga nggak bisa dibohongin kan dari baunya. Nah lo, siapa nih Om Bambi pas siapa tuh di dalam tuh? Lo. Ya ampun, anak ganteng mandi lumpur. Iya, anak ganteng mandi lumpur. Ini ribet banget loh guys, ini bener-bener effort buat nyuci mereka setelah itu luar biasa. Karena ternyata tanahnya itu bener-bener nempel di bulu-bulu mereka. Slowly. Ketemu anak-anaknya. Happy birthday Snowy, kamu udah 10 tahun sekarang. It's been such a wonderful moment to have you in our lives. Dan tentunya kita semua doain, minta doa-doanya semuanya kakak. Snowy panjang umur, sehat selalu, bahagia bersama kita. Dan pokoknya sepanjang-panjangnya deh umurnya deh. Mau 20 tahun, 30 tahun, insya Allah Snowy bisa terus hidup panjang bersama kita. Makasih banget buat kakak-kakak semua juga yang udah sayang sama The Golden Family. Semoga kakak-kakak semua juga diberikan kebahagiaan, diberikan umur yang panjang, kesehatan, dan kesuksesan. Amin. We love you Snowy, anjing kesayangan kita semua.